berlatar di tahun 2011 tepatnya di negara Afghanistan. Cerita akan berfokus kepada pasukan Taliban yang pada kala itu sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap semua desa yang berpihak kepada negara Amerika. Di mana pada serangan itu, Taliban mulai membakar bendera-bendera Amerika sebagai tanda unjuk rasa dalam melakukan perlawanan terhadap negara tersebut. Maka dari itu, Amerika yang membawa embel-embel perdamaian mulai mengerahkan kendaraan lapis baja serta pasukan darat US Marine untuk meredakan konflik bersenjata yang ada di Taliban. Namun tanpa Amerika sadari, jika banyak orang-orang yang telah menderita karena kehadiran mereka, termasuk warga Timur Tengah yang entah seberapa besar penderitaan mereka setelah kehilangan anggota keluarganya. Singkat cerita, kemudian film berpindah kepada dua orang pasukan khusus sniper Amerika bernama Jack dan rekannya yang bernama Rich, yang pada kala itu ditugaskan untuk mengamankan situasi wilayah konflik, serta menyelamatkan seorang petinggi Amerika yang menjadi sandera oleh kelompok Taliban. Dan tak lama setelah beberapa waktu mengamati, kemudian muncul seorang Taliban yang sedang santuy sambil memegang ciu betot. Sehingga Jack yang telah mengamatinya pun mencoba membidik botol ciu yang digenggamnya. Dan di saat si Taliban ngahuleng, di sana Jack langsung melesatkan tembakan kedua sehingga inilah yang terjadi. Selesai menghabisi Taliban, Jack kemudian meminta kepada pasukannya yang bernama Overwatch untuk segera bergerak masuk karena posisi mereka sudah aman dari pasukan musuh. Namun setelah menggeledah ke beberapa tempat, mereka heran dikarenakan tidak melihat satupun bebenguk musuh yang menjaga tempat itu. Bahkan setelah masuk ke suatu ruangan yang mereka curigai adanya musuh, mereka hanya menemukan butiran-butiran peluru serta gumpalan darah yang berceceran di mana-mana. Yang ternyata tempat tersebut kemungkinan adalah tempat penyiksaan yang dilakukan Taliban kepada para sandranya. Sehingga seorang sersan yang bernama Fix, ini bebenguknya, meminta kepada tim Overwatch untuk segera bergerak masuk ke salah satu bangunan yang menurut informasi dari Tribun Solo merupakan tempat Taliban menahan para pejabat penting Amerika. Namun setelah membuka salah satu tempat penyanderaan, mereka malah dikejutkan karena telah melihat seorang sandera yang sudah tewas secara mengenaskan. Last chance is Echo. Oscar Mike there now. How copy? Tak jauh dari tempat penyanderaan, tim lain berhasil menemukan salah satu target misi mereka, yaitu seorang anggota DPR Amerika bernama Mr. Cooper dengan kondisi terikat lemas dan muka yang ditutup menggunakan kain kafan. Sehingga Sersan Peak, beliau lalu bergegas menghubungi markas pusat agar segera datang menuju titik lokasi dengan membawa tim medis karena melihat si anggota DPR yang sudah tergeletak lemas. Akan tetapi sang kolonel blak-blakan untuk jangan menerjunkan pasukan medis ke area tersebut dikarenakan takutnya ada serangan susulan dari kelompok Taliban yang dapat membahayakan mereka. Dan beliau meminta agar penjemputan dilakukan di wilayah Fort Rocks, tepatnya berjarak 5 km dari tempat mereka. Di saat yang sama, Riz yang bertugas mengamati area sekitar tiba-tiba melihat gumpalan asap yang menandakan jika pasukan Taliban akan segera datang ke sana untuk mengepung mereka. Maka dari itu, Sersan Peak meminta kepada anak buahnya agar segera pergi meninggalkan bangunan sebelum puluhan Taliban datang menyerang mereka. Bahkan di sana, dia meminta kepada Jack sebagai unit sniper agar melindungi pasukan Overwatch di saat mereka pergi meninggalkan markas musuh. Tak lama setelah mereka meninggalkan bangunan, tiba-tiba ya, dengan sangat akurat, Jack langsung melesatkan tembakan ke salah satu musuh yang memicu terjadinya baku tembak antara kedua pasukan. Bersamaan dengan itu, anggota mereka yang bernama Doc dan Charlie malah tertembak tepat di kepalanya, sehingga Sersan Peak mulai mengubah rencana penyelamatan dikarenakan mereka yang tidak bisa memastikan keselamatan Cooper alias si anggota DPR jikalau harus dibawa ke tempat penjemputan. Dan Sersan Peak meminta kepada tim evakuasi agar segera datang membantu melawan kelompok Taliban. Tak lama setelah menerima laporan, kemudian datang tim evakuasi di mana mereka langsung disambut oleh puluhan Taliban yang terus menyerang mereka secara membabi buta, yang seakan-akan tidak mempunyai rasa takut kepada pasukan Amerika. Karena diserang dari banyak posisi, tim evakuasi meminta kepada pasukan Overwatch agar segera masuk ke dalam mobil lapis baja sebelum puluhan Taliban lain datang menyerang mereka. Setelah semua pasukan berhasil dievakuasi, lantas mereka pun pergi meninggalkan medan pertempuran sebelum akhirnya
Vic menyadari akan Jack dan Rich yang masih terjebak oleh puluhan Taliban. Namun karena musuh terus bermunculan, ditambah Sersan Vic yang mendapat perintah mundur dari sang atasan, pada akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Jack dan Rich yang masih berjuang melawan Taliban. Berpindah kepada Jack dan Rich, di mana pada saat akan menyusul tim evakuasi, tiba-tiba melihat rekannya terluka, kemudian Jack segera membawa Rich menuju ke sebuah gedung kosong yang akan dia gunakan untuk bersembunyi dari kelompok Taliban. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada pasukan Overwatch yang terlihat sedang fokus mengobati luka para tentara setelah bertempur secara habis-habisan. Bersamaan dengan itu, Vic sebagai pemimpin yang peduli terhadap keselamatan anak buahnya meminta kepada tim evakuasi agar diizinkan kembali menjemput Jack dan Rich yang masih berjuang di medan perang. Akan tetapi permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah karena prioritas mereka adalah menyelamatkan si anggota DPR. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada seorang wartawan NATO bernama Janet yang sedang bernegosiasi dengan seorang kolonel bernama Asur terkait dia yang meminta agar diperbolehkan mengambil video rekaman di saat Amerika perang melawan Taliban, di mana rekaman itu akan dibuat untuk kebutuhan artikel yang sedang dia kerjakan. Namun Kolonel Asur dengan tegas menolak permintaannya dikarenakan si woman satu ini yang tidak paham tentang seberapa bahayanya di medan perang. Karena jangankan memfoto atau meliput, sekalinya tertangkap musuh, nyawa bisa jadi taruhannya. Tak lama kemudian tibalah pasukan Overwatch di markas militer, di mana Cooper langsung dibawa menuju UKS untuk segera ditangani oleh tim medis. Dan di saat yang sama, Janet yang melihat kejadian itu tiba-tiba langsung melakukan pengambilan video sehingga Vic yang risih dengan tingkah laku si woman ini pun mulai merampas kameranya dan meminta Janet untuk segera pergi dari tempat itu. Excuse me, soldier. Is that Congressman Cooper? Ma'am, please stand back. Berpindah kepada Jack dan Rich yang telah berhasil kabur dari Taliban. Kini mereka hanya bisa pasrah menunggu tim evakuasi. Ditambah kondisi Rich yang perlahan-lahan banyak mengeluarkan darah dan jika tidak segera ditangani, kemungkinan besar Rich akan tewas. I can't feel anything. Soon I hope, man. 119 is shot. Kembali kepada Sersan Vic, di mana pada saat datang ke hadapan Kolonel Asur, Vic langsung blak-blakan agar diizinkan melakukan misi penjemputan kepada Jack dan Rich yang masih terjebak di markas Taliban. Namun Kolonel menolak permintaan Vic dikarenakan jumlah pasukan Amerika yang sangat terbatas, ditambah Kolonel yang tidak ingin kehilangan pasukan Overwatch karena jika mereka sampai mengirim pasukan ke sana, maka itu sama saja dengan misi bunuh diri. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah dengan menunggu kedatangan pasukan udara Amerika. Hingga di sana, Cooper yang masih trauma akan penyiksaan Taliban hanya bisa diam kulehet tanpa mau menjawab apapun. Akan tetapi dia sempat menyebut satu nama dan orang tersebut adalah Abdul Abad yang diketahui merupakan dalang dibalik pembantaian anggota DPR. He said a name, Abdul Abad. Selesai dengan itu, Janet datang menemui Sersan Vic, di mana dia mendapatkan informasi tentang pasukan Overwatch yang akan menjalankan misi penyelamatan. Lalu di sana Janet meminta izin agar bisa ikut serta menjadi anggota tim mereka. Namun Vic langsung menolak mentah-mentah, bahkan menjelaskan jika perang bukanlah sekedar lelucon ataupun tembak-tembakan, karena orang-orang yang terjun ke medan perang adalah anggota terlatih yang siap bertaruh nyawa, dan kehadiran Janet akan menjadi beban bagi pasukannya. Got some skivvies to wash. Kembali kepada Jack dan Rich yang setelah lama bersembunyi di markas musuh, Rich kemudian curhat tentang alasannya bergabung menjadi militer Amerika karena ia telah dicampakkan oleh mantan pacarnya. Sehingga Jack yang mendengar hal itu langsung blak-blakan memberikan semangat motivasi dengan mengatakan jika mereka dapat berhasil selamat dalam misi ini, maka Rich akan mendapatkan medali kehormatan atas keberaniannya. Maka dengan pencapaian itu otomatis akan membuat si mantan menyesal karena telah meninggalkannya. Kembali ke markas Amerika, di mana Kolonel Asur mulai memperkenalkan Vic kepada seorang pria bernama Basir, di mana si Basir ini adalah mantan anggota kelompok Taliban yang telah berpihak kepada Amerika. Dan pada misi kali ini, si Kolonel meminta kepada tim Overwatch untuk melakukan penjemputan kepada rekan mereka bernama Tyler yang sedang membawa truk barang dan terdampar di wilayah musuh, tepatnya di desa Renegade Utara. Dan diketahui truk tersebut sedang membawa persediaan amunisi dan akan sangat berbahaya jika amunisi itu sampai jatuh ke tangan musuh. Dan selesai mempersiapkan perlengkapan, pasukan Overwatch yang ditemani oleh Basir kemudian segera berangkat menuju titik lokasi.
Singkat cerita, setelah tiba di sana, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Janet yang diam-diam ikut menyusup bersama rombongan. Sehingga Vic yang awalnya utruk-utrukan pun tidak ada pilihan lain selain membiarkan Janet ikut bergabung bersama pasukan. Di saat yang sama, Tyler menjelaskan kepada Sersan Vic terkait kondisi truk yang mengalami kerusakan di tangki bahan bakar, dan truk tersebut harus segera diperbaiki sebelum kelompok Taliban datang menyerang mereka. Bersamaan dengan itu, Vic melihat jika di dalam truk ada seorang wanita yang sedang membawa bayi, di mana Tyler menjelaskan pada saat perjalanan melintasi perdesaan dia melihat wanita yang menangis meminta pertolongan, di mana si wanita yang bernama Jeda ini adalah korban kekerasan yang dilakukan kelompok Taliban, sehingga Tyler yang tak tega melihat wanita itu memilih untuk membawanya pergi. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada Jack yang diam-diam pergi mengambil peralatan medis dari tas tentara Amerika yang sudah tewas di luar bangunan, dikarenakan kondisi Rich yang semakin parah jika tidak segera ditangani. Kembali kepada pasukan Overwatch yang saat sedang fokus memperbaiki truk, tiba-tiba mereka langsung dikejutkan oleh serangan Taliban, sehingga Vic yang sadar akan resiko jika mereka terus mendapatkan serangan, maka dapat dipastikan jika gas kimia serta bom peledak yang ada di dalam truk otomatis akan meledak. Maka dari itu, sang sersan meminta kepada James agar segera memindahkan truk yang ada di depan dan meletakkan truk tersebut di samping truk barang yang berisi bahan-bahan peledak. Namun dikarenakan teroris yang terus membombardir serangan, seketika membuat James pun harus terkena tembakan, di mana Tyler yang melihat James terluka berinisiatif untuk menyelamatkannya tanpa memikirkan resiko terkena serangan musuh, sehingga di sisi lain, Janet yang tadinya dianggap tak berguna alias beban, justru dia berhasil melumpuhkan beberapa musuh yang akan mengambil alih truk amunisi. Di saat yang sama, James yang sempat tertembak akhirnya berhasil memindahkan truk yang ada di depan, sehingga Komandan Vic meminta kepada pasukannya agar segera memindahkan amunisi serta meledakkan bom detonator untuk mengalihkan perhatian musuh. Akan tetapi di saat rencana tersebut akan dilakukan, inilah yang terjadi. Karena melihat Janet tertembak, lantas Jeda pun bergegas turun dari truk tersebut dan tanpa sengaja melepaskan kerudung yang dia gunakan. Namun pada saat Taliban melihat wajah si Jeda ini, anehnya mereka malah menghentikan serangan tersebut dan memilih mundur dari tempat pertempuran. Sadar jika Jeda adalah wanita yang sangat spesial, lantas Sersan Vic meminta kepada Bashir untuk bertanya langsung tentang asal-usul si wanita itu. Dan setelah berkomunikasi panjang lebar dengan bahasa Arab, pada akhirnya Jeda mau menjelaskan yang ternyata dia adalah menantu dari sang pemimpin Taliban, yaitu Abdul Abad. Dan menurut informasi dari Wikipedia, Abdul Abad adalah sosok pemimpin Taliban yang sadis yang sering menyiksa bahkan membunuh siapapun yang tak mau patuh dengan perintahnya. Namun di balik semua kesadisan itu, beliau adalah sosok yang sangat penyayang terhadap anak serta cucunya. Contohnya kepada si bayi yang saat ini sedang dibawa kabur oleh Jeda. Selesai dengan itu, kemudian muncul sebuah ide gila dari Sersan Vic, di mana dia akan memanfaatkan Jeda sebagai bahan negosiasi dengan Abdul Abad dalam menukar keselamatan Jack dan Rhys dengan keluarga kesayangannya. Tepat setelah berunding cukup lama, Sersan Vic bersama pasukannya pun kemudian segera bergegas menuju markas Taliban untuk melakukan pertukaran tawanan. Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Jack yang masih dengan sabar menunggu pasukan evakuasi. Namun di saat yang sama, terlihat kondisi Rich yang semakin pucat dan akan tewas jika tidak segera diobati. Maka dari itu, Jack yang tak ada pilihan akan berusaha mencari jalan keluar dengan mengamati setiap pergerakan musuh yang menjaga wilayah tersebut. Dan jika ada kesempatan, dia akan mencuri salah satu mobil agar bisa kabur meninggalkan markas musuh. Tetapi di saat mengamati keluar gedung, Jack seketika malah dibuat panik setelah melihat banyaknya Taliban yang menjaga tempat itu. Yang setelah diselidiki, ternyata tempat tersebut merupakan markas utama dari komplotan Taliban. Maka tak heran jika ada tentara Taliban di mana-mana, sehingga Jack yang awalnya akan mencuri salah satu mobil, langsung membatalkan niatnya yang berinisiatif mencari radio di salah satu gudang untuk meminta bantuan kepada markas pusat. Berpindah kepada pasukan Overwatch yang setibanya di wilayah Taliban, Vic kemudian meminta kepada Victor untuk segera memasang bom yang nantinya akan menjadi rencana cadangan mereka jika negosiasi gagal. Di saat yang sama, Jack melihat akan kedatangan Victor yang diam-diam sedang memasang bom detonator.
Maka dari itu, dia akan segera membawa Reach menuju ke dekat lokasi tim Overwatch. Namun dikarenakan Reach yang sudah tidak bisa bergerak, maka Jack hanya bisa berjanji akan segera menjemputnya. Di saat yang sama, Sersan Vic secara terang-terangan mulai menemui Abdul, di mana si pemimpin Taliban yang muncul dengan raut muka bengis meminta kepada anak buahnya untuk segera menggulung pasukan Amerika dan jangan sampai membiarkan mereka kabur. Namun Kapten Vic yang tidak takut apalagi gemper mencoba mengajaknya berbicara dan bernegosiasi untuk menukar Jack dan Reach yang masih terjebak di markas mereka dengan imbalan jeda serta cucu kesayangannya. Dan Abdul Aziz yang tertarik dengan negosiasi tersebut seketika langsung tertawa lebar dan menyetujui untuk melakukan pertukaran. 4 years liberal arts. And we'll get this whole matter all. He's Okay then. Di saat yang sama, Jack mulai bersiap dengan membidikan senapannya dan akan menembak jika sampai terjadi kontak senjata. Perlahan-lahan, Jeda mulai berjalan menuju ke arah Abdul. Namun setelah mereka saling tatap-tatapan, ternyata orang yang ada di hadapannya bukanlah menantunya, melainkan Janet yang sedang menyamar sebagai Jeda. Sehingga Janet yang awalnya dianggap beban pun kemudian langsung memasangkan bom granat ke arah leher si Abdul yang membuat si pemimpin Taliban langsung tewas dalam ledakan. Di saat terjadinya kontak senjata, Taliban tidak menyadari jika mereka telah bersembunyi di dalam gedung yang telah dipasangkan bom peledak. Tetapi di saat detonator akan diaktifkan, entah apa yang terjadi, tiba-tiba bom tidak meledak dikarenakan ada beberapa kesalahan teknis dalam pemasangan. Namun Jack segera melesatkan tembakan ke arah bom dan otomatis meledakkan markas musuh yang membuat semua Taliban tewas dalam ledakan. Singkat cerita, film kemudian ditutup dengan Sersan Vic yang meminta maaf kepada Janet karena jika tidak dengan keberaniannya menyamar sebagai Jeda, maka misi ini kemungkinan tidak akan berjalan mulus dan sekarang dia tidak lagi menganggapnya beban karena sangat berjasa. Dan sebelum kembali ke markas, Janet mulai menyempatkan waktu dan mengajak mereka untuk berfoto bersama agar momen-momen ini bisa Janet jadikan artikel dalam pembuatan novel yang akan dia buat. Dan film pun selesai.